tinggalin, nanti Bapak apa? Ikut, itu udah teori. Bapak bawa dunia ke dalam sholat, ya udah dunia makin malah makin jauh. Gimana? Siap Bapak? Siap. Siapa? Udah gak, orang kalau udah baca itu udah gak penting dengan anak kecil kira-kira itu gak merasa. Bener kan? Suara gak merasa. Bapak sebelum sholat udah dengan anak-anak. Akhirnya apa? Teriakan itu langsung khususnya apa? Hilang ya karena sebelum sholat pikirin anak yang baik kita tidak. Kosongin. Latihan coba. Bapak bisa khusyuk di dalam rangkaian yang ketiga. Itu namanya kholwah fil jalwah. Itu dari Bapak buka kitab ketiga. Kholwah fil jalwah itu apa? Merasa khusyuk di dalam ramah. Apa bisa? Bisa. Itu Bapak punya anak main HP, baru pakai dan nengok. Hei, turun. Gak nengok, kenapa? Fokusnya mana? Itu contoh kecil. Bapak bilang gak bisa karena belum merasa. Coba rasain. Ya walaupun tetap mengatur harus diatur. Cuma kalau udah ada begitu kita mau gimana? Ya udah kita kembali ke perbaikan diri kita. Ibarat kata atau Rasulullah di akhir zaman saking besar fitnah dan tidak dibendung. Maka para ulama yang betul-betul diterima oleh Allah, mereka gak dakwah. Mereka lari kemana? Ke gunung, sudah fokus doa minta pertolongan Allah. Kenapa? Karena udah gak sempat. Bukannya nggak mau dakwah, bukannya nggak mau coba. Dan itu udah ada ulama-ulama sekarang yang begitu. Udah ada orang ulama-ulama masyhur itu udah lari ke gunung, udah ada sibuk dengan tanamannya, sibuk dengan santrinya, udah dia udah nggak turun gunung. Kenapa? Karena udah nggak bisa, hati udah nggak bisa menerima apa? Fitnah terbesar di bumi. Itu ada sebelum lama, sekarang kayak begitu ada. Sampai Allah gerakin dia supaya dia turun lagi ke dalam. Nah, itu yang keempat, malu kepada Allah kalau kita sholat dalam keadaan hati lalai. Yang pertama, kemudian dipenuhi dengan cinta dunia. Yang ketiga dengan apa? Hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa boleh terus? Boleh. Panjang. Ya, Allah. Ya, makasih Pak Ustaz. Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk supaya kita sholat dalam khusyuk, cara mengosongkan atau menghadirkan hati, mengosongkan hati, membayangkan ketemu Allah dengan tujuan kita sholat dan merasa malu, serta bacaan sholat mungkin lebih mudah. Kalau saya pernah sholat berusaha khusyuk itu dengan cara merem, Pak Ustaz. Merem itu akan lebih mudah untuk khusyuk. Boleh nggak sholat dengan cara itu? Itu aja. Terima kasih. Betul. Dia mengatakan orang itu kadang dengan cara khusyuk dengan merem. Dengan apa? Maka bagaimana merem di dalam sholat? Itu dijelaskan dalam kitab fikih. Itu ada ilmunya juga, merem di dalam sholat. Yang pertama, merem di dalam sholat dihukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan dianjurkan ketika mendatangkan khusyuk. Satu. Cuma ada notesnya. Notesnya apa? Diusahakan tidak merem ketika sujud atau ketika dalam keadaan posisi kita ngantuk. Dua ini.
Kalau kita ngantuk maka kita tidak dianjurkan untuk merem. Yang kedua, ketika posisi sujud juga tidak dianjurkan untuk merem. Itu sebab nama katakan hukumnya makruh. Ya, tapi ketika takbir, ketika mau apa tadi ya Bang? Bacaan sholat. Mau sholat, bacaan sholat kita merem itu nggak apa, boleh. Bahkan dianjurkan ketika mendatangkan kehusyuan. Cuma dua tempat tadi, posisi ngantuk, pengen khusyuk terus merem, pakai jadi ya? Wah, khusyuk beneran. Gak sadar dia baca apa. Maka ulama katakan ketika ngantuk gak boleh merem dan ketika sedang apa? Sujud. Itu dalam kitab fikih ditulis. Dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi ketika selain itu silahkan, apalagi ketika mendatangkan khusyuk. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Iya. Jadi asal pertanyaan kalau tadi diterangkan Waalaikumsalam. tadi Ustaz menyatakan bahwa untuk kita khusus itu wajib. Kalau wajib kan berarti ada padanya dosa. Ya. Kalau tidak lakukan. Nah, bagaimana kalau jamaah membawa orang mengganggu jamaah lain untuk tidak khusyuk. Itu apa hukumnya? Ya. Ya kan? Ya contoh tadi lah sudah dijelaskan lah. Ya. Bahwa ada anak. Nah, anak-anak itu membuat kita tidak khusyuk. Bagaimana? Kan ada gangguan. Kita kan masih normal. Bumi kita masih normal. Masih normal. Otomatis kan kita melihat. Kecuali kalau bumi kita udah nggak normal. Sampai bunyi. Kemungkinan khusyuknya kita Alarm di bawah kecil. Iya. makanya. Nah ini tengah jalan kita lagi khusyuk. Langsung ada yang lewat. Kita otomatis hilang kita. Nah itu yang mendatangkan itu dosa atau tidak? Pertanyaan beliau, soal itu kan di sini ada dua perkara yang harus saya tekankan. Pertama, khusyuk itu wajib. Berarti kalau nggak wajib dosa. Maka ini harus digarisbawahi. Khusyuk itu wajib dan dia bisa dosa kapan? Itu menurut tingkatan kadar ketakwaan manusia. Saya contohnya nih, kok ada nabi, kemudian jangan nabi deh, terlalu tinggi. Kok ada apa ya? Bawahnya nabi loh Pak. Orang yang dekat dengan Allah lah, gitu. Ada orang yang dekat dengan kemudian di satu waktu dia tidak mengingat Allah atau enggak zikir dalam arti kata. Tidak apa? Zikir. Maka bagi beliau ini yang dekat dengan Allah, tidak zikir, tidak ingat kepada Allah itu dosa buat dia. Tapi tidak untuk kita. Karena tingkatan kita belum sampai tingkatan orang yang dekat dengan contoh paling mudah. Sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya apa? Wajib. Itu dalam hadis dikatakan. Tahajud itu wajib hukum bagi saya. Tapi bagi umat hukumnya apa? Sunnah. Karena tingkatan kita belum sampai tingkatan paham sudah? Nah begitu juga dengan wajib di dalam khusyuk. Itu tergantung tingkatan ketakwaan masing-masing. Kalau tingkatan Pak Arya udah ilmunya udah jauh, tinggi, apa tuh? Atap itu. Maka kalau khusyuk itu bisa dosa buat kalian. Tapi kalau saya ini yang main, sholatnya masih main-main, ya kalau saya nggak khusyuk ya Allah tahu saya masih latihan. Tapi kalau udah senior kayak kalian nggak bisa, kamu nggak harus. Maka khusyuk untuk kalian hukumnya wajib, dan kalau nggak khusyuk kalian bisa dosa. Harus tidak? Tapi untuk saya yang masih latihan, yang masih belajar ilmu fikih aja saya masih belum sempurna, maka khusyuk untuk saya itu belum tingkat. Ya wajib, tapi tidak sampai mendatangkan dosa. Paham sih maksudnya? Notisnya di situ ya. Bukan dipukul rata, setiap orang wajib khusyuk. Berarti setiap orang kalau nggak khusyuk dosa. Enggak. Bukan. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau khusyuk itu wajib berarti mendatangkan perkara yang menghilangkan khusyuk itu dosa. Maka itu kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat.
Orang itu datangkan anak ke sini niatnya pengen buat varian gak khusyuk apa enggak? Kalau niatnya emang wah emang itu paling rese dari urusan anak. Sekalian aja aneh bawa anak-anak lima-limanya. Berarti niatnya dia supaya varian gak khusyuk. Maka bawa anak bagi dia hukumnya dosa. Kenapa? Karena niatnya udah buruk. Perkara yang wajib dilakukan ketika sholat dia halang-halangi. Dan dia terjadi dalam hukum apapun. Urusan masjid nih, kan banyak fasilitas-fasilitas yang hukumnya sifatnya apa? Masalah untuk umat. Kok ada orang halang? Dosa. Kenapa? Karena manfaat orang sholat, manfaat orang untuk umat kita halangi. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau niatnya itu bapak ibu atau orang tuanya bawa ke sini untuk melatih anaknya atau lebih mensiarkan. Bapak lebih senang anak berangkat ke masjid apa anak nongkrong di pojok warung kopi? Lebih senang mana?